Halo, selamat malam. Eh, Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nixon Tismoy. NIM saya 67201834. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan penginstalan Ubuntu Server dengan beberapa konfigurasi. Pertama ada DNS, FTP, web server, PHP-MyAdmin, dan juga ada DHCP di dalamnya. Nah, jadi Ubuntu Server yang saya gunakan ini versinya 18.04. Teman-teman yang mempunyai versi di atasnya atau di bawahnya boleh menyesuaikan, karena di beberapa paketnya itu ada beberapa perintah yang lain, maksudnya berbeda dengan versi-versi lain. Jadi teman-teman mohon untuk menyesuaikan. Nah, di sini kita sudah masuk di Oracle VM VirtualBox-nya. Jadi kita mau menginstal dulu Ubuntu servernya. Di sini saya akan memberi nama titel Ubuntu Server 18.04. Kita next saja. Nah, di sini saya kasih memorinya 3 GB, lumayan. Next, seperti biasa aja teman-teman. Bagaimana cara teman-teman buat virtual mesin di dalam virtual, jadi di VirtualBox, buat sistem operasi di VirtualBox. Nah, jadi ini teman-teman sudah ada. Jadi saya mau setting dia terlebih dahulu. Sebelumnya kita ke network dulu. Jadi di sini saya akan kasih dia di bridge adapter. Jadi dia akan terkoneksi langsung dan mendapatkan internet dari wireless saya. Nah, dari wifi saya. Sekaligus mendapatkan IP. Dan dari situ kita bisa konfigurasi yang lain. Nah, di sini juga saya akan kasih sini host only adapter. Advance-nya dikasih lokal sama di adapter 1 juga. Oke, terus saya masuk ke storage, PM di sini masih empty, kosong. Kita masukin kita close this file, kita masukkan kan yang ini. Oke, teman-teman. Oke, kita start. Oke, di sini dia minta disknya lagi, teman-teman, tidak apa-apa, masukin lagi 18. Oke, start. Oke, di sini awalnya kita akan disuruh untuk memilih language atau bahasa. Sini bahasa default saja ya, maksudnya Inggris. Install Ubuntu Server. Oke, di sini language-nya masih English. Sini kita pilih teritorinya order, regionnya Asia, teritori areanya Indonesia. United States, gak apa-apa. Ini biasa saya no. Oke, di sini sambil menunggu, teman-teman boleh minum kopi atau makan. Sini agak memakan waktu, agak lumayan lama juga teman-teman. Dan teman-teman bisa lagi santai-santai dulu. Oke, di sini dia membaca dua Ethernet kita, network interface kita. Yang pertama ada NP0S3 sama NP0S8. Kita langsung naik saja. Tekan enter. Oke, di sini biasa settingan untuk konfigurasi network nama dan lain-lain, hostname bisa pakai yang default aja Ubuntu. Nah, sini full name-nya juga Ubuntu, username juga Ubuntu, passwordnya yang berbeda teman-teman. Yes with password nggak apa-apa, yang penting kita hanya untuk di sini hanya untuk praktek, kita hanya untuk server kecil-kecilan, jadi
nggak apa-apa untuk pakai wig yang pas waktu. Oke, tonton ini ya saja. Oke, di sini pilih, biasa saya pilih yang settingan kedua ini, guide use entire disk and setup LVM. Nah, sini yes. 10,7 GB. Oke, lanjut. Sini yes. Oke, di sini lumayan agak lama teman-teman, beberapa menit. Jadi ya sambil menunggu juga, teman-teman bisa sambil makan cemilan atau sambil teleponan boleh dan lain-lain. Oke, di sini HTTP proxy-nya kita no aja, langsung kita continue. Di sini juga ya lumayan lama. Hmm. 33 detik lagi teman-teman.
Oke, teman-teman. Oke, di sini biasa langsung saya install security dan update Automatica. Jadi dia langsung update. Sini karena kita mau install satu-satu, jadi saya tidak install dulu, langsung saya continue. Oke teman-teman, sedikit lagi dan selesai dalam instalasinya. Oke teman-teman, ini langsung aja install grup untuk bootloadernya. Langsung yes aja.
Oke, jadi instalasi udah selesai. Jadi kita langsung continue aja, dia akan otomatis reboot atau dia otomatis restart. Kita tunggu dia sambil proses. Oke, teman-teman, kita udah masuk di tampilannya. Jadi di sini ada Ubuntu login, kita masuk tadi username saya Ubuntu. Sini passwordnya. Ini memang passwordnya tidak kelihatan, teman-teman. Oke, siap. Kita akan masuk ke settingan pertama. Kita lihat dulu. Oke, kita akan setting pertama adalah DNS. Jadi mungkin ini yang paling gampang. Jadi sebelumnya untuk pastikan semua berjalan di root, kita menggunakan sudo sudo. Nah, jadi kita sudah ada di sistem masternya atau rootnya, kita boleh melakukan apa saja di dalam sini. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DNS. Sebelumnya kita masuk dulu ke, jadi ini Ethernet yang tadi kita dapat, kita mendapatkan IP 1.16 dari wireless kita. Jadi selanjutnya kita akan melakukan pt get kita pastikan apakah dia sudah terupdate. Kita akan update sekali lagi. Oke, jadi sudah berhasil update-nya. Ini kita akan melakukan pt get install. Jadi sudah semakin bertambahnya Ubuntu server seriesnya, semakin gampang juga untuk kita melakukan berbagai macam package seperti ini, teman-teman. Ini kita melakukan DNS, jadi ini package untuk DNS bin 9. Oke, kita ini aja. Ini masih menunggu Oke, proses untuk install bin 9-nya udah jadi. Langsung kita masuk aja, kita eksekusi, langsung masuk ke foldernya cd etc. Jangan lupa pakai tanda slash etc bin. Oke, kita ls apa yang ada di dalam. Nah, jadi di situ ada beberapa nama, beberapa file. Jadi ada beberapa yang nanti kita akan copy, teman-teman. Kita akan masuk langsung di copy aja cp db lokal. Oke, db lokal kita akan copy
menggunakan nama db texture. Nah, jadi kita les lagi. db texture sudah ada di bawah db root dan di sebelah kanannya, di sebelah kirinya ada db local. Nah, selanjutnya kita akan buka nano name con dot local. Nah, di sini kita akan memasukkan beberapa zone, teman-teman. Kita akan melakukan zone untuk memanggil DNS-nya nanti, teman-teman. Nah, di texture.com. Terus sini type-nya master. Terus di bawah sini file. Ini direktorinya, teman-teman. /bin. Kita akan buat nanti db texture. Oke, tutup. Oke, kita yang kedua lagi ada zone untuk jadi di sini ada sedikit perbedaan IP. Ini IP-nya terbalik, teman-teman. 168.192 karena tadi kita mendapatkan IP 192.168.1.16. Jadi sesuai dengan default peraturannya seperti ini, teman-teman. In ddr alpha. Gitu kan. Sini type-nya master juga. File nah, nanti sebentar kita akan juga buat db yang namanya IP. Ini sembarang aja, teman-teman, random mau namanya apa aja boleh. Teman-teman, kayaknya ada kelupaan satu. Oke, sini. Tutup. Oke. Kita simpan, save. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam nano db texture yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Oke, jadi di sini db texture-nya kita ganti semua localhost ini menjadi texture.com. Jadi kita punya nama DNS. Jadi teman-teman, ini sangat sensitif. Jadi jangan salah untuk menghapus host-hostnya, teman-teman. Oke, kita tadi mendapatkan IP 192.168.1.16. Oke, ini kita ganti dengan www 192.168.1.16. Oke, ini kita save. Yes, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam DPIP-nya. Nano db IP. Oh, sabar, teman-teman, sepertinya ada sedikit ini karena kita belum maaf, teman-teman, tadi ada sedikit gangguan. Kita lanjut lagi. Jadi nanti kita sebelumnya kita akan copy dulu
TLS. Di dalam sini belum ada DBIP, jadi kita akan copy dulu dari CP DP255. Kita akan copy menjadi namanya DBIP. Nah, oke teman-teman. Nah, kita LS lagi. Sekarang udah ada nama DBIP, jadi kita nano DBIP. Oke. Nah, di sini kita udah masuk. Kita akan sama seperti yang tadi teman-teman. Kita akan ganti localhost-nya semua menjadi techjar.com. Di bawah sini lagi techjar.com. Jadi di sini akan ada kita punya IP yang kayak yang terbalik dari teman-teman 92. Terus ininya in tr, ada lagi techjar.com. Kita langsung save. Sudah dengan nama DBIP. Selanjutnya kita akan melakukan restart pada bin 9 nya dengan perintah service bin 9 restart. Oke, sudah teman-teman. Kita akan masuk ke /nano /application resolve resolve.conf. Oke teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan menggantikan nama server name servernya menjadi IP kita teman-teman. 192.68 1.16. Nah, di sini juga bisa menggunakan techjar. Bisa tambah lagi techjar.com. Kita Ctrl X. Y. Siap. Oke, jika sudah, kita restart lagi bind servernya. Kita coba nslookup dulu. Nslookup ini dia melihat kita punya lookup di techjar.com, IP dan segala macamnya teman-teman. Apakah masuk? Oke, di sini kita mendapatkan IP untuk name address kita 116 dengan nama techjar.com. Oke. Dari sini kita sudah bisa untuk melakukan ping ke dalam IP kita teman-teman. 128 untuk mengakses di DNS nya. Oke, pingnya berhasil. Kita juga bisa melakukan ping menggunakan nama techjar.com. Oke teman-teman, jadi untuk DNS ini kita sudah berhasil membuatnya dengan nama techjar.com dengan mendapatkan IP 192.168.1.16. Oke. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Jadi kita akan melakukan setting FTP. Oke, jadi sama seperti tadi, FTP juga mempunyai package tersendiri teman-teman. Jadi untuk package-nya sendiri namanya apt get. Untuk install namanya itu prof tpd. Nah, ini teman-teman, kita enter langsung aja. Y. Tunggu masih still loading teman-teman.
oh terjadi beberapa kesalahan teman-teman, tidak apa-apa, kita hanya perlu reboot. Karena beberapa settingan yang tadi tertimpa, jadi dari 18.04 ini juga mempunyai beberapa kelemahan seperti yang kayak tadi teman-teman. Kita sudah setting beberapa satu package, jika menginstal package yang lain terkadang menimpa dan seperti begitu teman-teman, akan terjadi error. Oke, kita masuk lagi sudoku. Oke, sini kita lakukan seperti tadi, apt get install prof dpd. Oke, nah, yang bisa teman-teman lihat sendiri, dia berjalan dengan berhasil. Jika mempunyai trouble seperti itu, teman-teman misalnya langsung melakukan reboot aja dari sistemnya langsung, dan semua akan berjalan normal kembali. Oke, kita udah selesai untuk installin package-nya. Sekarang kita akan masuk ke home. Kita akan add user. Teman-teman, ada kesalahan. Oke, kita akan membuat user baru dengan perintah add user. Sini saya menaruh nama saya Tisnik. Oke, nah sini enter new next password. Oke, full name-nya Wilson. Oke, room number-nya kosong, work phone-nya home phone order. Nanti teman-teman kalau mau mengisi sendiri nggak apa-apa. Oke, ini udah benar. Selanjutnya kita akan melakukan lihat isi dalam directory home. Ada apa? Ada dua directory lagi, ada Tisnik sama Ubuntu dan Ubuntu. Kita akan membuat folder make directory dengan perintah make-dir download. Kita akan buat dua plot. Oke. Selanjutnya kita akan chmod. Chmod ini seperti pengguna user gitu teman-teman. Jadi usernya berkehendak melakukan apa saja. Chmod. Oke, berhasil teman-teman. Jadi kita akan membuka eksekusinya dari Firefox atau web dari browser kita teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman hanya perlu melakukan FTP 2/ dengan memasukkan IP kita teman-teman. Pada kesalahan. Oke, satu tadi IP saya 192, saya mendapatkan IP 16. Nah, jika PC Anda meminta request seperti ini, tinggal memasukkan nama yang tadi teman-teman. Tunggu teman-teman, apakah ada respon. Mungkin salah teman-teman, kita ulang Tisnik. Jadi tadi ada sedikit kesalahan dari user, nama user. Nah, sini ini yang tadi sudah kita buat FTP. Jadi kita bisa share di sini teman-teman. Kita punya file-file yang kita udah buat ini, download
Ini ada Ubuntu, Float, semua. Jadi dari sini kita bisa nilai bahwa FTP yang kita lakukan telah berhasil, teman-teman. Oke, jadi kita langsung bisa tutup aja. Kita bisa melakukan reboot lagi agar sistemnya untuk menginstal package yang baru agar dapat diterima, teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, kita masuk di Ubuntu. Kita udah masuk lagi. Sekarang kita akan menginstal web server menggunakan Apache. Jadi kita akan menginstal package-nya apt get install Apache 2. Kita menggunakan PHP 7.2, teman-teman. Oke. Sorry, kita belum masuk ke dalam sistem rootnya. Sudah su 23 apt get install Apache 2 PHP 7.2. Oke, sedang menginstal package yang kita perlukan, teman-teman. Akan memakan beberapa waktu juga dalam menginstal package. Oke, di sini yes. Dia lagi meng-create semua unpacking package yang tadi kita sudah buat. Kita download untuk masuk ke dalam kita punya Ubuntu. Oke, ini sudah selesai. Kita langsung saja eksekusi untuk masuk ke dalam folder Apache-nya, direktori Apache-nya. Oke, kita sudah berada di dalam direktori. Kita coba lihat ada apa saja yang di dalam. Oke, yang di sini kita akan perlukan yaitu masuk ke dalam site available-nya dengan cara cd sites available. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di dalam. Kita tes lagi. Nah, di dalam ada dua file yang kita akan edit adalah yang 000 default.conf nya, teman-teman. Kita langsung aja. Sebelumnya kita akan melakukan copy dulu cp 000 default conf ke web. Nah, sini kita akan melakukan editing di dalam webnya. Caranya dengan cara nano web. Nah, di sini virtual hostnya yang terpenting adalah virtual hostnya, dimana kita akan melakukan web server.
Tapi di sini memang saya biarkan untuk settingan defaultnya, tidak apa-apa teman-teman. Kita langsung cancel aja untuk keluar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam, kita akan mengedit HTML-nya. Kita akan masuk ke dalam cd var www. Maaf teman-teman, lupa slash-nya. Oke. Kita akan masuk ke dalam, ada HTML, ada cd, HTML, CSS. Oke teman-teman, kita akan mengedit indeks HTML-nya. Index.html. Oke. Siap. Jadi yang saya mau edit adalah bagian bawahnya sekali teman-teman. Nah, ini akan saya edit. Jadi tagi PSW. Di bagian sini akan saya delete. Ini teks. Jadi teman-teman dalam menghapus, karena sangat sensitif sekali jika ini terhapus. Akan dilihat saja semua. Saya akan memasukkan NIM saya dan juga teman saya. Oke, nah di sini saya taruh NIM saya dengan heading 1 sampai semua. Ini di sini 67 2018 344. Jangan lupa tutup teman-teman. Oke, dan di sini nama teman saya. Jadi kita berdua melakukan ini, sudah banyak settingan juga yang kita buat. Jadi bekerja sama, tapi yang record dan juga upload video ini adalah saya. Tapi kita melakukan ini secara bersama-sama. Kita mengucapkan beberapa perintah-perintah dan juga cara secara bersama-sama. Oke, Tridharma Krismanda. Oke, siap. Nah, jika sudah selesai, kita langsung Ctrl X saja untuk simpan. Oke teman-teman, ini sudah masuk. Selanjutnya kita akan sama seperti tadi, kita service Apache 2, kita melakukan Apache, ya benar, Apache 2 restart. Oke teman-teman, sudah restart. Kita akan masuk di Firefox lagi. Kita akan melihat apakah benar yang tadi kita sudah buat. Kita akan masuk melalui IP dulu teman-teman. 16. Oke, jadi benar, sudah ini yang saya edit tadi. Nama kita berdua, semua ini juga Tridharma. Untuk kita menggunakan TTP dari teman-teman salah sepertinya. Saya lihat di VirtualBox. HTTP salah.
Saya rasa ada sedikit kesalahan teman-teman di bagian ini. Sabar. Oh. Maaf teman-teman, kita akan kembali lagi ke settingannya. Tapi yang tadi menggunakan PS 9268 menggunakan ini untuk web service-nya udah benar, tidak ada kesalahan. Kita coba menggunakan Jarkom, sebelumnya story ini oh sorry teman-teman, bukan Jarkom, techjar.com. Saya salvo teman-teman. Oke, permohonan maaf, saya udah tidak fokus. Nah jadi ini teman-teman, untuk tampilan ini saya belum edit. Sebenarnya di sini akan ada, kalau kita bisa edit bisa menaruh nama kita, namun yang tadi web servernya melalui IP kita udah benar. Saya ingat mata kuliah di zaman Jarkom dulu guys. Nah ini teman-teman. Oke, jadi bukan Jarkom tapi Techjar. Oke, lanjut. Settingan dari web servernya kita udah berhasil. Sama teman-teman, kita melakukan reboot lagi. Oke. Kita menunggu dulu teman-teman, tunggu dia masuk ke dalam sistemnya. Oke, di sini oke, sudah masuk. Kita akan melakukan settingan terakhir kita, yaitu DHCP server. Oke, kita akan belum teman-teman, masih ada satu, yaitu settingan untuk ya DHCP server dan juga ada untuk phpMyAdmin. Nah untuk DHCP server juga mempunyai paket, itu bisa kita buka di sudo. Kita sudah masuk tadi, apt get install isc dhcp server. Oke. Oke.
Oke, kita sudah selesai menginstal untuk paket DHCP servernya. Kita lihat lagi di IP config. Oh, salah, bukan IP config teman-teman, tapi config. Oke, kita masih mendapatkan IP yang sama tadi teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam settingan untuk interface-nya dulu teman-teman. Kita PC, kita ke default, kita ke network, bukan sorry, SC DHCP server. Nano teman-teman, maaf. Oke, di sini kita akan menambahkan di interface ini dengan kita punya Ethernet tadi teman-teman. Kalau kita teman-teman lihat di Ethernet pertama kita, nama Ethernet kita itu INP 0S3. Itu Ethernet pertama kita teman-teman. Jadi ini settingan interface pertama. Oke, yes. Nah, jadi kalau kita config, nah ini teman-teman namanya INP 0S3. Oke, dia Ethernet pertama. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke settingan IP-nya teman-teman. Kita masuk di nano /etc, kita akan mengedit dhcpd dot. Oke teman-teman. Nah di sini yang harus kita lakukan adalah, ya ini kalau teman-teman baca ini tahu artinya, kita harus menghidupkan autoritatifnya. Kita langsung ke bawah aja teman-teman, ke pokoknya. Jadi nah teman-teman cari yang namanya a slightly lie. Ya teman-teman baca sendiri saja. Oke, kita sini boleh untuk menghapus. Nah, jadi di sini teman-teman subnetnya ini adalah IP teman-teman yang tadi teman-teman dapat 168.1. Tadi saya mendapatkan IP 16, di sini nggak apa-apa, taruh 0 aja karena untuk subnetnya 0.255. Ini range-nya saya mau taruh 168.1.10 sampai 92.1.100 teman-teman. Oke, untuk domain name-nya udah diatur. Jadi kita langsung dipagarin aja nggak apa-apa. Ini subnet masknya, oke, subnet masknya isi 255.255.0. Untuk option routernya kita kasih 192.168.1.255. Jadi ini terserah teman-teman aja, yang penting atur settingannya masih dalam kawasan IP yang sama. 168.255. Default test time-nya kalau tidak salah itu max rest time-nya 2 jam teman-teman. Oke, teman-teman sudah settingannya seperti ini. Selanjutnya bisa save. Oke, langsung ke kita langsung nyalakan apa namanya, nyalakan DHCP-nya, sistem TTL start DHCP server. Oke, teman-teman sudah menyala. Kita coba lihat di sini statusnya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat bahwa DHCP yang kita buat sudah running, sudah berhasil, dengan tanda hijau di tengah sini teman-teman, yang dituliskan active running. Nah itu berarti dia sudah aktif berjalan. Nah dia juga di dalam
statusnya di poin ke sekitaran ke-7 ada tulisan listening on LPF NP0S3. Jadi dia bekerja di dalam kita punya bekerja di kita punya Ethernet 1 teman-teman yang bernama NP0S3 gitu teman-teman. Selain itu kita juga bisa mengeceknya melalui Windows kita apakah sudah benar dengan cara cek dulu. Kita akan melakukan ipconfig all oke. Nah sini kita bisa lihat sini DHCP enable yes. Di bawah teman-teman. Nah teman-teman sudah di sini. Dan kita pun juga bisa saling ping ke 192.168.1.16. Oke, berhasil. Dan begitu sebaliknya teman-teman. Oke, jadi dari sini pun teman-teman sudah lihat bahwa bisa langsung DHCP, tinggal teman-teman setting di teman-teman punya Windows untuk masuk ke dalam teman-teman punya DHCP di Ubuntu server. Teman-teman juga bisa bikin host dengan mengatur dari input dari device terus network. Nah teman-teman bisa mengatur ini terus membuat satu virtual machine baru lagi misalnya Windows 10 dan teman-teman bisa melakukan DHCP server kepada virtual Windows 10 tadi teman-teman. Jadi bisa saling terhubung antara klien dan juga server teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu untuk DHCP server kita udah berhasil membuat DHCP server. Selanjutnya kita akan melakukan settingan yaitu phpMyAdmin di dalam Ubuntu server teman-teman. Nah sebelumnya sama kayak tadi teman-teman, kita reboot dulu. Maaf tadi setelah kita melakukan sesuatu kita harus reboot dulu. Oke, kita sudah di dalam Ubuntu 23. Oke. Nah, sama teman-teman seperti sebelumnya. Kita masuk di super user dulu. Nah, di sini juga ada namanya package-nya teman-teman untuk menginstal phpMyAdmin menggunakan di dalam Ubuntu 18.04 ini teman-teman. Untuk penginstalannya kita menggunakan perintah apt get lamp server tanda kutip signal teman-teman. Oke. Ini saja. Jadi yang bikin lama proses ini adalah proses penginstalannya teman-teman. Jadi jika kita mau unpacking suatu package, jadi ya kurang lebih 10-15 menit kita bisa tunggu untuk selesaikan package-nya teman-teman. Nah untuk rekaman saya udah hampir 1 jam. Padahal baru serasa 30 menit yang lalu saya duduk di kursi ini dan membuat hal ini teman-teman.
Oke, masih menunggu. Lumayan lama teman-teman. Ini masih 51% teman-teman. Oke, 60%. Lumayan berat juga nih install RAM-nya. Oh. Oke teman-teman, sedikit lagi udah kelar. Oke, lagi unpacking terakhirnya. Oke teman-teman, sudah selesai dalam penginstalan. Selanjutnya kita akan melakukan perintah. Agak sedikit lama teman-teman, tidak apa-apa. Kan TP. Oke. Nah, jadi di sini kita melihat Ubuntu kita, versi Ubuntu kita, terus juga ada PHP yang sudah kita install, sudah masuk PHP 7.2. Oke, teman-teman langsung aja. Nah, sini kita install lagi satu paket. Nah, pt get install
php my admin ini. Oke teman-teman, kita tunggu unpacking lagi dari packingnya PHP MyAdmin. Gak sedikit melelahkan menunggu teman-teman, tapi beberapa setting yang sudah kita buat sudah berhasil. Jadi kita lihat lagi teman-teman, udah 1 jam lebih kita record. Si 76%. Oke, sini kita akan menginstal. Kita akan memilih dengan cara spasi, lalu tab dan oke. Nah, ini lagi proses unpacking lagi teman-teman. Oke, ini saja. Nah, kalau di sini teman-teman, ini bisa teman-teman password untuk PHP MyAdmin. Sini saya menggunakan oke. Oke, udah selesai teman-teman. Tapi masih ada beberapa hal yang teman-teman harus buat. Jadi saya akan masuk ke directory cd lagi. cd maksudnya directory html lagi untuk mengedit. Ada beberapa sedikit yang harus kita edit. Oke. Sini kita akan memasukkan beberapa script. Jadi ketika kita masuk ke, kita save aja, nanti teman-teman sebentar lihat gimana cara kita masuk. Oke, sudah masuk. Kita akan tes tidak di browser kita. Oke, di sini aja teman-teman. Jika kita melakukan info, maaf teman-teman, php info. Maaf, ada sedikit kesalahan. Info.php. Oke, dia akan langsung masuk karena didirect oleh yang tadi kita buat teman-teman. Kita bisa saja mengedit yang tadi. Kita bisa saja mengedit ini menjadi yang lain teman-teman. Oke, kita langsung ganti aja. Kita
kita langsung masuk ke PHP My Admin-nya. Oke, masuk teman-teman. Tapi di sini belum selesai karena kita belum bisa masuk. Masih harus ada, kita harus membuat user baru melalui rootnya dari Ubuntu untuk mengakses ke dalam PHP My Admin ini, teman-teman. Dengan cara kita MySQL min-u root min-p enter password. Oke, teman-teman, kita sudah berada di dalam. Nah, jadi di sini kita akan buat user baru nanti agar bisa mengakses di dalam MySQL tadi, teman-teman. Jadi ini menggunakan sintaks dari MySQL sendiri, teman-teman. Jadi harap teman-teman lihat. SD admin, atau bisa kita ganti sini Nixon. Oke, dengan jadi tanda-tanda ini seperti aksesnya, teman-teman. Sini kita ini sebagai passwordnya kita akan menggunakan admin 1234. Oke. Klik user. Oke, udah benar, teman-teman. Kita enter. Oke, query oke. Kita bisa langsung mengetesnya di dalam PHP My Admin. Kita relocate. Oke, sini tadi username Nixon, passwordnya admin 1234. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil masuk ke dalam PHP My Admin. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat PHP My Admin ada di dalam Ubuntu-nya kita, teman-teman. Dari tadi FTP langsung ke web server dan juga DHCP, semua sudah dilakukan. Jadi selesai sudah apa yang sudah kita akan praktekkan. Jadi teman-teman yang ingin mencontohi boleh saja contek di video ini, jangan sungkan-sungkan. Terus juga jangan lupa untuk gali lebih dalam lagi terkait Ubuntu. Terima kasih, sekian dari saya Nixon Tismoy. NIM saya lagi 672018 344 dengan kawan saya Tridharma Krismanda dengan NIM 67 2018 276. Kita dua pamit. Terima kasih telah menonton video ini dan Tuhan memberkati. Di rumah aja.